Run. Kebijakan yang buat saya secara pribadi merupakan suatu kebanggaan bagi tim kami di Kemendikbud. Ini adalah perubahan kebijakan dan satuan biaya KIP kuliah. Kita masuk. Jadinya Bapak Ibu, yang terjadi sekarang ini dengan KIP, karena semuanya dipatok rata. Semua anak mau masuk universitas apapun diberikan standar kan. Ya kan? 2,4 juta per semester. Padahal ada sekolah-sekolah yang sampai dengan 10 juta per semester, 12 juta per semester, dan banyak sekolah-sekolah yang lebih baik, PTN maupun PTS, yang jauh lebih tinggi. Jadinya Bapak Ibu, apa yang terjadi selama ini? Kita nih bikin KIP kuliah, intensinya adalah untuk social mobility kan, untuk meningkatkan biar anak-anak yang kurang mampu kita di seluruh Indonesia bisa bermimpi besar. Tapi kenyataannya kalau semuanya dipagu di 2,4 juta per semester, apa yang terjadi? Itu anak-anak yang kurang mampu, yang luar biasa berprestasinya, ya udah nggak ada yang percaya diri untuk masuk sekolah-sekolah yang lebih mahal, bener nggak? Ayo. Jadi mereka udah keburu kalah duluan di awal. Jadinya mereka mencari, karena nggak punya tambahan dana, mereka mencari sekolah-sekolah yang mungkin masih masuk di dalam kisaran 2,4 juta. Jadinya impian kita untuk anak-anak kurang mampu kita untuk mencapai eselon tertinggi daripada prestasi dan pekerjaan apa, ya tidak tercapai. Jadi apa yang kita lakukan? Kita ubah mekanismenya. Yang kita lakukan adalah bukannya kita turunkan, malah kita naikkan dari 2020 cuma 1,3 triliun untuk KIP kuliah. Untuk 2021 kita naikkan sampai dengan 2,5 triliun. Ya, kenapa kita naikkan ini? Jumlah penerimanya tidak berubah, 200.000 masih sama seperti 2020. Tetapi yang kita lakukan adalah kita memberikan unit pembayaran lebih besar tergantung kepada akreditasi daripada program yang dia diterima. Jadi bagi kalau yang Prodi A itu rata-rata akan diberikan sekitar 8 juta per rata-rata, dan itu bisa sampai batas maksimum sampai 12 juta per semester. Untuk Prodi B 4 juta, dan untuk Prodi C nggak berubah, sama seperti sebelumnya 2,4 juta. Ini artinya kenapa kita mau mengumumkan ini hari ini? Sebelum itu satunya lagi adalah biaya hidup itu sekarang untuk pertama kalinya berdasarkan indeks kemahalan. Jadinya biaya hidup kalau anak itu dari manapun tapi dia sekolahnya di Jakarta, ya dia harus menerima lebih tinggi karena indeks kemahalan Jakarta jauh lebih mahal gitu. Jadi ya kemarin itu terstandar aja, semuanya seragam. Jadi kita sama, filsafat bos kita yang sekarang jauh lebih afirmatif, kita menggunakan filsafat yang sama, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dan kemampuan seluruh rakyat Indonesia dan kemampuan untuk bisa mencapai sampai eselon tertinggi. Yang pertama ini, apakah skema baru ini berlaku untuk mahasiswa penerima KIP yang lama, Pak? Terutama kan untuk living cost-nya kan mereka kan yang dulu kan flat, Pak. Nah, ini apakah juga berlaku prinsip berkeadilan untuk mereka itu? Terus untuk biaya pendidikannya sendiri itu apakah dari Kemendikbud ini memberikan ke mahasiswanya atau langsung ke kampusnya gitu, Pak? Terus yang kedua, Pak, nah selama ini kan penerima KIP ini lebih banyak tersebar di kampus mana aja sih, Pak? Ada nggak datanya? Apakah di kampus yang kategori PTNBH ataukah yang BLU, Pak, gitu? Terus terakhir
Prof. Komar, apakah selama ini kampus, terutama UNJ itu ini Pak menyediakan kuota tertentu untuk penerima KIPK ini, misalnya sekian persen, sekian persen untuk penerima KIP kuliah gitu Pak. Terus bagaimana kebijakan untuk tahun ini Pak Komar? Terima kasih, itu aja. Ya. Oke, baik Mbak Indri, terima kasih banyak. Jadi khusus yang skema baru seperti disampaikan tadi Mbak Denti di pengantar, itu hanya untuk yang masuk tahun ini. Jadi hanya entry baru Mbak ya, dan tidak berlaku surut. Jadi tidak berlaku untuk penerima yang sebelumnya, baik itu biaya pendidikan maupun biaya hidup. Ya. Kemudian yang kedua, biaya pendidikan itu kita transfer ke perguruan tinggi langsung, Mbak. Jadi tidak melalui mahasiswanya. Takut nanti kalau melalui mahasiswanya bukan menjadi biaya pendidikan, tapi mungkin ada kebutuhan lain yang mendesak. Nah, ini dalam rangka menjamin bahwa anak-anak itu bisa kuliah dengan tenang. Jadi semuanya kita langsung transfer ke perguruan tinggi. Kecuali biaya hidupnya, kita transfer ke rekening masing-masing mahasiswa. Tidak melalui perantaraan perguruan tinggi.